Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indah Juliana, NMT 2019-881, kelas biologi 3. Kali ini video yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu Heni Setiawati SSI MPD. Video ini akan membahas tentang fotorespirasi. Baik, untuk topik yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama definisi fotorespirasi, yang kedua siklus fotorespirasi, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Yang pertama yaitu pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Nah, jadi dapat dikatakan fotorespirasi ini adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan pada penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Sementara itu, pasti kita bertanya-tanya, apa perbedaan fotorespirasi dengan respirasi biasa? Nah, di sini dijelaskan, dilihat dari tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil. Sedangkan fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Selain dilihat dari perbandingan di atas, fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa, misalnya glikolisis, daur Krebs, dan rantai respirasi. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco. Rubisco memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion Mg dan pH sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu kondisi yang tidak disukai kalangan pertanian karena mengurangi akumulasi energi. Baik, selanjutnya topik yang kedua yaitu siklus fotorespirasi. Fotorespirasi terjadi dengan mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Karbon dioksida masuk ke jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun terganggu sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 hasil fotosintesis. Keadaan ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Kita lihat gambar siklus di samping, dapat dijelaskan bahwa dalam keadaan normal seperti siklus yang berwarna hijau, enzim rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat.
Namun, ketika terjadi fotofosforilasi, Rubisco justru akan mengikat O2. Kita lihat pada siklus yang berwarna kuning ini, setelah mengikat O2 dan menjalani siklus Kelvin, menghasilkan molekul berkarbon 2. Peroksisom dan mitokondria akan memecah molekul berkarbon 2 tersebut dan melepas CO2. Fotorespirasi dapat terjadi pada tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Fotorespirasi tumbuhan C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat. Asam fosfoglikolat yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5-difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA. Tetapi apabila bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat masuk ke dalam peroksisom. Nah, pada peroksisom terdapat 2 enzim yaitu glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glioksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan CO2. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol dengan sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh selanjutnya, mengalami dekarboksilasi. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Sel seludang pembuluh tumbuhan C4 dikelilingi oleh mesofil yang mengandung enzim PEP karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan menyemat CO2. Perbedaan antara enzim PEP karboksilase pada tumbuhan C4 dengan RUDP karboksilase pada tumbuhan C3 adalah kemampuannya menyemat CO2. Sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesisnya bersihnya lebih tinggi daripada tumbuhan C3, terutama apabila konsentrasi CO2 sangat rendah. Kemudian, apa perbedaan fotorespirasi pada tumbuhan C3, C4, CAM? Nah, pada tabel ini dibahas pada tumbuhan C3. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 fungsi enzim RUDP adalah ganda, yakni untuk mengikat CO2 dan O2 untuk respirasi. Yang kedua, pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Sementara pada tumbuhan C4, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah
terjadi karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat CO2 yang disebut PEP karboksilase sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2. PEP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Yang kedua, rendahnya fotorespirasi dibandingkan dengan tumbuhan C3. Sementara untuk tumbuhan CAM, tingkat terjadi fotorespirasinya sama dengan tumbuhan C4. Namun, kemungkinan pengikat molekul CO2 terjadi pada malam hari. Topik yang ketiga di sini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Yang pertama ada faktor dalam atau internal. Di sini diantaranya ada faktor protoplasmik. Laju respirasi sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Kuantitas dan kualitas protoplasma di dalam sel sangat tergantung pada umur sel. Yang kedua, di sini ada konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Dimana penjelasannya yaitu laju respirasi sangat tergantung pada konsentrasi substrat yang tersedia. Semakin banyak substrat respirasi yang tersedia di dalam sel, semakin cepat laju respirasinya. Kemudian ada faktor luar atau eksternal. Di antaranya itu ada temperatur, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, tersedianya air, kemudian luka, beberapa senyawa kimia, dan yang terakhir perlakuan mekanik. Baik, cukup sekian dulu ya pembahasan kita tentang fotorespirasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.